memberikan masukan kepada DPR untuk membuat regulasi yang ramah kredit union. Selama ini kita menganggap sih beberapa peraturan Menteri Koperasi, kemudian Undang-Undang Koperasi sudah cukup memberi ruang, tetapi belum mengakomodasi bagaimana model usaha kredit union itu secara komprehensif. Kami concern dengan beberapa hal. Satu, tentang keanggotaan. Kami berharap Undang-Undang tahun 2025 ini hadir mengakomodasi dua jenis keanggotaan, yaitu anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota biasa itu adalah mereka yang dianggap tadi 17 tahun ke atas. 17 tahun ke bawah itu anggota luar biasa. Nah, kenapa kredit union sangat ingin memperjuangkan anak-anak itu bisa menjadi anggota? Bukan semata-mata regenerasi. Kita tahu, Pak, data Godstat tahun 2024 menunjukkan 70% masyarakat Indonesia tidak memiliki tabungan. Tidak memiliki tabungan. Ya, salah satunya sebabnya karena mereka tidak punya kebiasaan menabung. Hari ini UKM OV mendapat kesempatan istimewa bertemu dengan awalnya hanya aktivis, tetapi karena bertahun-tahun akhirnya menjadi tokoh gerakan Kredit Union Indonesia, sering disingkat CU ya, Mas. CU, ya. Kami ketemu dengan Ketua Puskop Swina yang berkantor besar di Pontianak. Kami dengan Mas Agustinus Alibata, ya. Benar ya? Betul. Yang penting benar dulu. Sahabat terkasih, inilah tokoh kita yang sekarang ini mengendalikan lembaga kredit union. Salah satunya adalah mempunyai prestasi luar biasa, menjadi Kredit Union Indonesia pertama yang meraih penghargaan di level internasional. Nanti beliau biar menjelaskan. Tetapi yang terpenting sekarang adalah tentang regulasi yang harus diberikan kepada Kredit Union sebagai salah satu entitas koperasi. Entitas koperasi namanya ya, Mas Alibata. Saya lebih gampang menyebutnya Alibata ya kan? Mohon Anda menjelaskan tentang apa yang sangat diharapkan oleh teman-teman di gerakan kredit union yang terkait dengan regulasi yang sebenarnya ini menjadi kebutuhan utama untuk perkembangan kredit union di Indonesia yang sebenarnya adalah koperasi Indonesia. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Pak Marjono atas kesempatan bisa berbincang-bincang di siang hari ini. Pertama, kami memperkenalkan diri. Sebenarnya kami ini adalah Puskop Swina, itu Pusat Kredit Union Indonesia, berkantor di Pontianak dengan anggota sekarang kita 46 kredit union dari Sabang sampai Merauke. Jadi kami hadir di 23 provinsi di Indonesia dengan keanggotaan individu berjumlah lebih dari 600.000 orang. 600.000 orang dengan aset lebih dari 8 triliun rupiah. Luar biasa. Ya. Nah, sebagai entitas bisnis atau entitas usaha, kami mengendalikan kredit union ya. Nah, memang dalam rangka sekarang DPR RI sedang mempersiapkan regulasi terbaru terkait dengan rancangan undang-undang perkoperasian dan menjadi hak inisiatif DPR, dan kami memang sedang memberikan masukan kepada DPR untuk
membuat regulasi yang ramah kredit junior. Yang ramah kredit junior. Yang ramah kredit junior. Selama ini belum diramah tamah. Belum. Belum. Selama ini kita menganggap sih beberapa peraturan Menteri Koperasi, kemudian Undang-Undang Koperasi sudah cukup memberi ruang, tetapi belum mengakomodasi bagaimana model usaha kredit union itu secara komprehensif. Oke. Ya, itu sebenarnya pokok pikiran kita. Nah, Bapak kan ketahui bahwa gerakan koperasi di Indonesia itu sudah hadir sejak tahun 50-an. Itu dari Muhammad Hatta, berkembang dengan baik. Nah, gerakan entitas CU di Indonesia itu mulai aktif itu tahun 1970-an, 75, 85 itu paling aktif lah. Paling aktif. Nah, masa-masa pertumbuhan, masa-masa menggagas, masa-masa menumbuhkan CU. Dan sekarang kan merupakan masa, kalau boleh disebut masa kejayaan ya. Yeah, nah, sementara Undang-Undang Koperasi itu baru lahir tahun 1992. Kan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Sebenarnya 67 sudah ada Undang-Undang Koperasi, tetapi mungkin belum cukup mengakomodasi barangkali. Ya. Oke. Jadi undang-undang terbaru yang kita anggap pedoman kita kan Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Baru agak mengatur banyak. Nah, sementara praktek kita itu kan sudah sejak lama. Praktek kita sejak tahun 70-an sudah bergulir dengan baik. Best practice kita itu sudah ada dan sudah diterima oleh anggota dan sudah berjalan dengan baik dan anggota sudah mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nah, lalu muncul dengan undang-undang tahun 92. Itu undang-undang itu bukannya banyak mengakomodasi kita. Ya, bukannya banyak mengakomodasi best practice kita, tapi banyak melihat bahwa best practice kita ini dianggap keliru. Misalnya tentang anggota. Kita sudah mengakomodasi model 2 anggota biasa dengan anggota luar biasa. Munculnya Undang-Undang Nomor 92 hanya mengakomodasi anggota dewasa yang cakap hukum 17 tahun ke atas. Nah, artinya apa? Mereka mengatur bukan berdasarkan best practice, tapi mengatur berdasarkan mereka punya keinginan. Sehingga kita dianggap ya itu anggota melayani non-anggota lah dan seterusnya, sehingga dianggap melanggar undang-undang. Lalu best practice kita jauh hari lahir sebelum undang-undang gitu. Nah, harapan kita undang-undang koperasi terbaru yang akan lahir pada tahun 2025 ini tidak hanya ini nggak boleh, harus mengakomodasi best practice dong. Kan kita ini best practice sudah berjalan puluhan tahun, tidak ada masalah, memberikan dampak dan manfaat. Kenapa kok dibilang nggak boleh? Nah, bahkan sering orang mengatakan kredit union itu koperasi terbaik di Indonesia, kan? Koperasi yang betul-betul koperasi katanya kan? Koperasi sejati katanya. Koperasi sejati katanya kan? Ya. Nah, terkait dengan ini Pak Marjono kan, saya ingin menyampaikan kepada publik, silakan, bahwa kami concern dengan beberapa hal. Satu, tentang keanggotaan. Kami berharap undang-undang tahun 2025 ini hadir mengakomodasi 2 jenis keanggotaan. Yaitu anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota biasa itu adalah mereka yang dianggap tadi 17 tahun ke atas. 17 tahun ke bawah itu anggota luar biasa. Nah, kenapa kredit union sangat ingin memperjuangkan anak-anak itu bisa menjadi anggota? Sebagai regenerasi. Bukan semata-mata regenerasi. Kita tahu Pak, data Godstat tahun 2024 menunjukkan 70% masyarakat Indonesia tidak memiliki tabungan. Tidak memiliki tabungan. Ya, salah satunya sebabnya karena mereka tidak punya kebiasaan menabung. Kapan kita mengajak mereka biasa menabung? Kan dari kecil, Pak. Kalau dari kecil tidak pernah kita ajak, tiba-tiba mau diajak di umur 17 tahun. Saya kira pekerjaan yang buang-buang waktu lah. Lebih baik kita mengedukasi mereka dari kecil. Maka kita perlu mengedukasi anak-anak supaya anak-anak sejak kecil sudah menjadi anggota CU, sudah terbiasa menabung, sehingga ketika dia memasuki usia remaja, usia dewasa, dia sudah punya habit menabung yang baik. Nah, maka nomor 1 kita berharap undang-undang yang terbaru ini harus mengakomodasi anggota biasa dan anggota luar biasa. Jadi anggota luar biasa itu diklasifikasikan dari anak-anak. Dari anak-anak. Ya. Kalau selama ini dikenal anggota luar biasa adalah yang sudah tua-tua, yang juga mantan-mantan pejabat ya. Tapi kalau ini memang dari anak-anak untuk mendidik supaya menjadi penabung yang baik. Penabung yang baik. Lainnya? Nah, yang kedua yang mau kita minta dengan pemerintah adalah soal pajak.
Nah, kita di Indonesia ini saya kira kita banyak informasikan kita bahwa reksadana aja nggak kena pajak. Reksadana Saya pikir yang jualannya triliun. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah ya, tapi saya dapat informasi itu tidak kena pajak. Sementara uang kita koperasi yang mengumpulkan uang dari orang-orang kecil dengan jumlah yang sangat kecil, pokoknya karena punya simpanan di situ, kena ada bunga di situ, mereka lalu kena pajak. Nah kan, nah kita sebenarnya kan Indonesia ini kan disusun berdasarkan ekonomi Indonesia ini bangun konstruknya sesuai undang-undang kan koperasi, bukan bank, bukan PT, tapi koperasi. Kenapa koperasi kok tidak diafirmasi? Nah, maka kita mendorong undang-undang yang baru ini hendaknya membuat atau mengatur bahwa koperasi ya baik itu SHU-nya maupun simpan pinjamnya bukanlah objek pajak. Bukan objek pajak, penekanannya ada di situ. Penekanannya di situ. Iya. Sebenarnya kalau dijadikan objek pajak, pajaknya dari SHU itu kalau diakumulatifnya hanya berapa ribu sih sebenarnya ya? Atau berapa juta sih sebenarnya ya? Kalau kan sekian ratus atau sekian puluh koperasi, sekian puluh ribu koperasi kan yang mendapatkan SHU kan sebenarnya tidak semuanya. Tidak semuanya. Ya. Kalau itu dipajaki sebenarnya dapat berapa? Salah. Ya kalau ada saya kurang paham teknik penghitungannya, tapi ada hitungannya. Tapi yang jelas-jelas yang dipajakin itu kan bunga simpanan anggota di koperasi atau CU. Ya kalau pajaknya itu kan 10%. 10% ya terhadap bunga simpanan atau bunga simpanan di CU atau koperasi 10% untuk yang pajak untuk yang bunga simpanannya di atas 240.000 ke atas. Nah, tapi kan kita sebenarnya koperasi itu ya sekali lagi jati dirinya kan bangun konstruk dari ekonomi Indonesia kan dari konstitusi. Dari konstitusi. Kalau dia bangun konstruk dari konstitusi, ide adalah identitas bangsa. Iya. Identitas kita. Nah, kalau dia identitas kita, mestinya dilindungi, mestinya diafirmasi. Kalau dia lemah, nah salah satu cara mengafirmasinya adalah menjadi ruang, diberi ruang kepada mereka sehingga untuk mereka bebas bergerak dan ini bukan objek pajak sehingga masyarakat lebih termotivasi, lebih terdorong, lebih diberi ruang untuk mengembangkan kapasitasnya di situ. Sebenarnya kalau batasan yang kena pajak adalah 250.000 ya? 240. Oh, 240.000. Itu sebenarnya berapa banyak sih yang mempunyai SHU sebesar itu kalau dihitung-hitung? Banyak. Banyak juga ya? Banyak, ribuan ya? Oh, ribuan. Jutaan kalau hitungan seluruh Indonesia ya. Oh, jutaan. Itu yang terkait dengan pajak. Nah, dan yang kita juga Pak, koperasi ini adalah credere unio kalau kita kan, kumpulan orang-orang yang saling percaya. Dan orang-orang yang saling percaya ini kumpulan orang-orang kecil. Jadi koperasi itu kan fokusnya sebenarnya adalah ekonomi yang berpihak kepada orang kecil, yang prinsipnya menjemput yang tercecer, melayani yang tertinggal. Jadi kelompoknya memang yang kelompok-kelompok rentan yang kita layani. Nah, kalau kelompok rentannya ini mestinya kita adalah sudah menolong pemerintah untuk membantu mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan, membantu masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan, membantu masyarakat untuk membangun kekayaan, membantu masyarakat untuk mencapai kemandirian keuangannya. Jadi sebenarnya tugas kita ini sangat mulia Pak. Mestinya tugas seperti ini harus didukung oleh pemerintah dalam bentuk regulasi yang ramah kredit union seperti yang tadi saya katakan. Kenapa pemerintah juga belum paham tentang yang dijemput, yang dilayani? Itu faktor apa kira-kira? Pemerintah ini kan banyak yang dipikirnya, luas yang dipikirnya, bukan hanya koperasi ya, mikirin tambang, mikirin tempat investasi negara, mikirin pabrik, mikirin pertanian, mikirin usaha kecil menengah, banyak. Jadi koperasi itu mungkin tertinggal mikirnya, tertinggal mikirnya karena terlalu banyak hal-hal lain yang dipikirkan ya. Jadi dan tentu karena pemerintah juga membutuhkan pembiayaan negara dan sumber pendapatan pemerintah dari pajak, non pajak, nah paling besarnya pajak, maka tentu pemerintah melihat ini adalah
sumber pendapatan pemerintah. Atau kalau dikatakan mungkin pemerintah tidak paham atau Ya. belum paham, boleh nggak tentang koperasi yang pemerintah dibilang nggak paham sih, saya kurang sependapat ya. kurang Karena ada sependapat? kementerian koperasinya, ada dinas koperasinya, ya kan? Ya nggak mungkin orang nggak paham mau udah jadi kepala dinas kan? Iya, Atau iya, jadi iya, jadi menteri koperasi kan nggak mungkin nggak paham koperasi. Jadi kalau bilang nggak paham nggak mungkin. Tidak mungkin ya, Nggak mungkin. hanya belum dipikirkan. Ya hanya memang mungkin mereka sekali lagi menganggap itu ya sebagai sumber pendapatan mereka. Pajak itu kan sumber pendapatan negara ya. Terkait ini kan masih banyak Dan teman-teman. juga satu lagi, Ya. mungkin juga karena kita aktivis gerakan koperasi tidak pernah menyampaikan secara terbuka kepada pemerintah. Pemerintah ini kan juga perlu informasi yang baik, perlu informasi yang tegas, yang jelas. Ini gerakan Yang- koperasi pada ya. umumnya ya, Iya. tidak hanya kredit Kredit union ya. koperasi simpan pinjam lah ya, Iya, iya. terutama ya. Kan koperasi simpan pinjam ini adalah koperasi yang membantu masyarakat untuk menciptakan tabungan ya. Oke. Sekarang yang krusial ketiga itu tadi tentang digitalisasi. Nah, pemerintah itu memang lewat peraturan menteri yang terbaru, itu peraturan menteri nomor 3 tahun 2000, nomor 8 tahun 2023 itu kan mengajak supaya koperasi-koperasi CU itu melaksanakan digitalisasi. Oke. Kita sudah melaksanakan digitalisasi. Kita sudah melaksanakan digitalisasi dan digitalisasi terkaitan dengan bagaimana misalnya dia mau e-payment. Itu sudah kita laksanakan. Kemudian transfer antar anggota. Nah, tetapi ingat bahwa sekarang pihak koperasi atau CU masih dihadang-hadangi dengan adanya undang-undang perbankan bahwa otoritas untuk transfer dana itu adalah otoritasnya BI. Oh. Nah, jadi Ya, kita belum ya. dapat regulasinya. Disuruh untuk digitalisasi, Tetapi masih dihadang. Dihadang regulasi dari BI. Jadi Bank BI ini pelanggaran. Ada orang yang melanggar undang-undang perbankan karena dia bisa melakukan transfer dana, bisa melakukan e-payment, tapi nggak punya izin. Ini sebenarnya yang salah siapa? Sama-sama ini kan levelnya level menteri. Iya. BI sejajar dengan menteri kan? Menteri ya. Nah, apakah mereka tidak ada koordinasi ini disuruh tetapi ini dianggap melanggar undang-undang kira-kira? Pertama bisa jadi tidak ada koordinasi, tapi kita tidak bisa memastikan itu. Tapi yang kedua, yang saya bilang tadi, best practice ini itu selalu mendahului regulasi. Nah, ya katakan best practice-nya CU itu kan sejak tahun 75-an. Nah, regulasinya baru 92. Nah, sekarang kita sudah mulai dengan karena kalau kita tidak masuk dalam digitalisasi, kita akan tertinggal, Pak. Oke. Kita akan tertinggal, dan kalau kita akan tertinggal, kita akan habis digilas oleh persaingan. Kalau dulu ada istilah the big eat the small, sekarang the fast eat the slow. Ya, dulu yang besar makan yang kecil, sekarang siapa yang cepat makan yang lambat. Nah, sekarang kita kalau tidak cepat berevolusi, kita akan hilang dengan sendirinya. Karena digitalisasi, kita masuk digitalisasi supaya kita tidak tergerus dalam persaingan. Tapi ingat, regulasi kita belum mengatur. Maka saya berharap undang-undang tahun 2025 ini harus mengatur digitalisasi di koperasi sebagai landasan hukum bahwa koperasi dapat menyelenggarakan digitalisasi dengan berbagai macam produknya tadi. Biar aman. Biar aman. Biar Ya, kan? aman. Kan tadi tugas negara itu kan melindungi seluruh tumpah darah kita ini, kan? Lewat regulasi. Ya. Nah, kebetulan regulasi ini sedang diperjuangkan, dirancang. Nah, kita mesti memberi masukan yang konstruktif. Saya kira wawancara kita siang ini juga ingin memberi tahu kepada pihak pemegang kekuasaan untuk mengatur, dan yang diatur itu nanti berpihak kepada kita. Juga kepada yang katanya yang terhormat wakil rakyat. Betul. Ya? Kan sekarang mereka sedang berupaya untuk melahirkan undang-undang. Betul. Sebenarnya yang terbesar yang terkait dengan CU yang diharapkan dari DPR sekarang ini yang terbesar ya, itu yang terpenting tadi apa sih sebenarnya? Yang terpenting sekali lagi, saya garis bawahi yang satunya. Yang terpenting bagi kita itu undang-undang itu mengakomodasi best practice yang dikerjakan oleh koperasi simpan pinjam garis miring KS Credit Union.
Oke. Yang sudah berlangsung puluhan tahun. Dan sudah sudah menimbulkan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi anggota. Oke, itu regulasinya Ya, yang diharapkan. Lalu langkah berikutnya soal perlindungan tabungan. Ya. Bagaimana ceritanya? Selama ini kan bank itu kan ada LPS-nya, lembaga penjamin simpanan. Kalau misalnya bank itu bangkrut, maka ada penjamin simpanan dari nasabah. Nah, kita juga begitu, simpanan masyarakat kecil yang ada di kredit union itu dilindungi lembaga penjaminan simpanan kredit. Koperasi kredit atau KSP atau CU tadi. Jadi masyarakat itu aman menabung di kredit union, aman menabung di KSP. Karena apa? Karena simpanan dia dilindungi. Kan? Ya. Nah, untuk membangun kepercayaan tentang perlindungan, itu kan juga dibutuhkan pola kerja yang baik. Betul. di jaringannya. Ya. Itu kira-kira sudah bisa meyakinkankah CU terhadap pemerintah? CU di Indonesia itu kan, saya ada data terakhir yang belum saya kumpulkan, tapi misalnya CU di Kalimantan Barat, di bawah Puskopcina, di bawah Pus Borneo, di bawah Pus Katulistiwa, itu anggota kami sudah tembus 1,2 juta jiwa. 1,2 juta dengan aset 16 triliun. Baru Kalimantan Barat. Baru Kalimantan Barat. Barat. Nah, artinya kan, dan umur CU itu sudah menyentuh umur 30, umur 40 tahun. Artinya kalau dia bisa bertahan sampai umur 30 tahun, 40 tahun kan berarti ada resepnya. Kenapa dia panjang umur? Resepnya adalah tata kelola. Nah, dan menurut saya, KSP ataupun kredit union yang simpanannya dilindungi harus yang sudah tata kelolanya baik. Artinya tidak secara otomatis? Tidak otomatis. Kalau CU yang hanya tata kelolanya tidak jelas, model tidak ada aturan yang pasti di situ, saya kira belum bisa meminta itu untuk menjadi dilindungi. Karena secara tata kelola badan hukumnya belum ada, misalnya kan, atau tidak punya surat izin usaha simpan pinjam, ya kan, tidak punya NIK, tidak punya NPWP, ya, itu kan baru peranata sosial, kan belum bisa mengatasnamakan dirinya sebagai lembaga usaha kan, karena belum punya kepatuhan hukumnya, ya secara internal, secara eksternal, secara individual tata kelolanya bagus. Nah, kalau tata kelolanya bagus, di asesmen oleh pemerintah, dia boleh ikut program LPS. Kan begitu. Bank kan juga begitu, nggak semua bank boleh kan, dan nggak semua bank bisa juga kan. Kalau seperti itu, dari sekitar 9 ribuan CU ya? Itu yang 9 ribu. 9 ribu? Ya, 900-an sekian, hampir 1000. Oh, hampir 1000 ya? Hampir 1000. Kalau dari hampir 1000 itu, ini kredit union kira-kira yang sudah layak dilindungi, artinya tata kelolanya sudah bagus, manajemennya sudah meyakinkan, berapa persen kira-kira Mas? Kalau dihitung persentase, kalau melihat Kalimantan Barat saja seperti itu kan, artinya itu kan kepercayaan kan, kira-kira berapa persen? Saya kira sih bisa saya sebut 100% ya. 100%. Kenapa? Karena kan pemerintah baru mengeluarkan self-declare. Self-declare untuk menentukan apakah CU atau KSP itu open loop atau closed loop. Dan sudah dipastikan di antara kita kan hanya ada 12 koperasi yang masuk ke open loop. Sisanya kan di closed loop. Yang closed loop versi pemerintah ini sudah layak. Kan sudah terkonfirmasi dan terverifikasi. Jadi artinya di luar yang 12 tadi itu sudah layak. Sekarang kan ada perbedaan antara kredit union yang juga disebut sebagai koperasi dengan koperasi simpan pinjam yang memang lahir sejak tahun 40 sekian lah kan. Hari koperasi kan 47 kan. 47 ya. Itu kan bagaimana ceritanya? Nah, sebenarnya kan di Indonesia ini kan kita mengenal istilahnya, ada istilah KSP, koperasi simpan pinjam. Ada aktivitas simpan pinjam. Aktivitas simpan pinjam ini banyak modelnya. Modelnya KSP, modelnya Kopdit, modelnya KJK, Koperasi Jasa Keuangan. Jadi ada banyak model. Modelnya syariah. CU.
ya kan? Ya, ya. Ya kan, modelnya BMT Syariah. Kan macam-macam prakteknya. Tapi pemerintah menganggap ini satu jenis, yaitu jenis KSP, Koperasi Simpan Pinjam, yang model CU, yang model Syariah, yang model AJK, yang model Kopdit dan segala macamnya ya. Nah, tapi sebenarnya signifikan CU itu agak berbeda atau bahkan signifikan berbeda dengan lembaga yang KSP lainnya.